Kita mungkin sering dengar istilah umur nggak ada yang tahu. Dan kita pasti setuju kan dengan istilah ini. Tapi sadar nggak, kita tuh sering kali nggak fair dalam mengaminkan istilah ini. Ya bagi kita-kita yang masih sehat, terus masih muda ya kan. Ya emang sih umur nggak ada yang tahu, tapi pasti masih puluhan tahun lagi lah. Yang harusnya siap-siap mencapai umurnya itu ya udah yang udah tua dan yang sakit-sakitan, ya nggak? Tapi notice nggak, banyak orang tua dan juga yang punya terminal illness atau chronic illness gitu ya, justru menjalani hidup dengan lebih maksimal nggak sih? Karena mereka beneran sadar bahwa hidup mereka di dunia ini ya emang udah nggak lama lagi. Nah salah satu contohnya adalah Charles Spurgeon. Dia ini tuh punya chronic illness gitu ya, seperti gout, asam urat, dan juga inflamasi kidney yang membuat hidup dia tuh jarang banget terbebas dari rasa sakit. Dia bahkan pernah ngomong ke temennya, "Goodbye, I will not see you again. This fight is killing me." Tapi justru penyakitnya Spurgeon ini membuat dia makin bekerja keras dan makin melayani Tuhan. Ada satu momen di mana dia sebenarnya lagi kesakitan banget, tapi dia tetap berkhotbah dan itu ternyata merupakan khotbah terakhir dia. Nah sebaliknya kita-kita yang masih muda, yang masih sehat-sehat aja nih, sering kali justru waste our life dan merasa kalau kematian tuh masih jauh banget lah. Diajak bertobat, aduh nanti deh, masih pengen enjoy life dulu. Diajak melayani Tuhan, duh lagi sibuk nih build karir, nanti aja ya. Nah ini dia tipuan dari si iblis. Nanti aja. Iblis pinter banget buat kita percaya bahwa ada yang namanya nanti untuk bertobat, untuk melayani Tuhan, dan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Padahal kita sering lihat kan di orang-orang sekitar kita bahwa yang namanya nanti itu belum tentu ada. Jadi memasuki tahun yang baru ini, mari kita punya mindset yang baru. Satu, kita harus sadar bahwa garis antara hidup dan mati sangatlah tipis. Kematian dapat menjemput siapa saja, di mana saja, dan di waktu yang paling kita nggak expect. Maka yang kedua, stop menunda untuk ikut dan melayani Tuhan, dan kita harus mulai hidup as if hidup kita di dunia ini tuh emang udah nggak lama lagi. Kita nggak bisa cuman sibuk ngurusin urusan fisik, tapi kita juga harus start practice godliness as it holds promise for this life and the life after. Dan yang ketiga, mari kita membuat resolusi tahun baru untuk minta kepada Tuhan mengajarkan kita menghitung hari-hari kita hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Karena umur hanya Tuhan yang tahu.